Angkatan 10 dengan saya, Nina Tampu Bolon dari UPT SDN 064 024. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Cindy Kristi Pasaribu dari SMP Swasta Budi Insani. Perkenalkan, nama saya Rimilda Girsang dari SMP Negeri 34 Medan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sri Maria Magdalena dari SMP Santo Thomas 1 Medan. Baiklah Bapak Ibu, pada video kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil praktik coaching kami pada kegiatan modul 2.3 coaching untuk sebuah kesempatan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Cynthia. Selamat siang juga Ibu Rimelda. Oh iya Bu, nanti akan ada melakukan proses coaching ya Bu hari ini. Iya benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya data keteraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya begitu. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi inti ya Bu ya. Di antara ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching hari ini. Iya Bu. Ibu udah bertanya ya? Udah. Baik, jadi Bu ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya gitu. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik ya Bu. Benar Bu. Kemudian mengajukan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik Bu. Jadi indikator yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah saya akan memandu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya begitu. Baik Bu. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya begitu Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan baik, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu Rimelda. Terima kasih Bu Cynthia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Nina. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan saya sehat Bu. Oh iya Bu, saya dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya? Iya Ibu. Baik Bu, kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Karena waktu kita sekitar 15-20 menit ya Bu. Iya baik Ibu. Yang ingin mau saya sampaikan di sini Bu, kebetulan kan Bu sekarang saya tugaskan kelas 5 Ibu, jadi sudah 3 tahun bekerja, jadi tahun ketiga Ibu. Jadi ternyata setelah saya amati tahun ketiga ini
anak-anak itu minat membacanya semakin berkurang gitu. Jadi bisa dilihat dari ketika misalnya saya kasih penugasan, kemudian ada teks bacaan, lalu menjawab pertanyaan, mereka lebih cenderung itu mendapatkan nilai di bawah KKM gitu. Jadi saya merasa bingung nih bagaimana ya supaya mereka lebih semangat lagi membaca seperti di masa kita dulu ya Bu ya, masa kita SD. Di situ anak-anak suka sekali membaca cerita dongeng, cerita anak-anak, sangat antusias sekali Bu. Saya rindu sekali mereka seperti masa-masa kita dahulu di sekolah dasar. Baik Ibu, jadi yang mau Ibu sampaikan hari ini adalah anak-anak di sekolah Ibu kemampuan literasinya rendah, nah, kemudian juga nilai KKM-nya juga rendah, dan Ibu merindukan mereka yang hobi membaca, begitu Bu? Iya Ibu, benar sekali seperti yang bilang tadi. Saya merindukan mereka mempunyai minat baca yang tinggi agar mereka juga bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas gitu, mempunyai wawasan yang luas gitu ya Bu. Baik Ibu. Nah, kira-kira setelah perbincangan kita hari ini Bu, apa yang Ibu harapkan? Kalau yang saya harapkan ya mereka suka kegiatan membaca gitu. Jadi buku apa saja mereka suka gitu membaca, buku pelajaran kan sebenarnya kan Bu, kalau membaca itu memang dimulai dari buku-buku sederhana seperti buku cerita, lalu berlanjut ke tingkat lebih tinggi lagi yaitu buku pembelajaran, buku pelajaran gitu dia Bu. Baik Ibu. Nah, jadi itu adalah perubahan dan harapan Ibu ya Bu ya untuk murid-murid di sekolah Ibu. Nah, jadi Bu, perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau saya sih Bu ya sejujurnya, saya maunya anak-anak itu ketika jam istirahat ya, maunya mereka jangan lebih suka bermain-main di luar gitu, ini memberikan waktunya untuk membaca buku cerita gitu ya, nah dulu sambil berjalan dengan teman-temannya gitu. Jadi jangan satu hari itu dihabiskan untuk bermain saja gitu. Karena kalau dimulai dari sejak sekarang suka membaca, saya rasa sangat banyak sekali manfaatnya Bu. Yang pasti wawasan semakin luas. Jadi ada kata-kata atau istilah-istilah mungkin yang tidak pernah mereka dengar, ya kan? Tapi mereka baca, akhirnya mereka paham gitu ya Bu. Oke baik Bu. Jadi Ibu intinya ingin supaya anak-anak di sekolah Ibu itu contohnya kalau jam istirahat mereka lebih meluangkan waktu untuk membaca dan kosakata mereka juga jadi lebih bertambah begitu ya Bu ya. Iya benar itu. Baik. Nah setelah saya amati itu adalah kondisi ideal. Nah, jika kita skalakan maka itu ada berada pada angka 10 ya Bu ya. Nah, jadi saya mau bertanya sama Ibu, jika kita skalakan rencana harapan Ibu yang tadi, kira-kira Ibu sudah berada pada posisi atau level berapa Bu? Nah, kalau saya amati sih, kalau misalnya dilihat dari idealnya 10, untuk yang sekarang minat baca saya sangat rendah itu mungkin di nilai 5 Bu. Level 5 ya. Level Bu, 5 ya. untuk saat sekarang gitu ya. Baik Ibu. Nah, jika nantinya ada perubahan, Bu, kira-kira Ibu ingin ke level berapa Bu? Saya sih tidak mau dulu ya Bu ya, saya maunya masuk ke level 7. Ke level 7 ya Bu ya. Baik, nah untuk ke level 7 tersebut tentu kita harus punya rencana gitu ya Bu ya untuk pelaksanaannya. Nah saya mau bertanya, apakah Ibu punya rencana atau ide atau tindakan yang akan Ibu lakukan? Menurut saya Bu, sepertinya kalau rencana sih saya pasti ingin mempunyai rencana ya bagaimana mengarahkan mereka bisa mempunyai minat baca. Nah menurut saya mungkin saya akan mengajak mereka ke perpustakaan. Kebetulan di sekolah kami perpustakaannya belum aktif ya, mungkin saya bisa mengajak mereka ke perpustakaan daerah lalu mengenalkan jenis-jenis buku bacaan kepada anak. Kemudian mungkin saya juga bisa mengumpulkan buku bacaan anak-anak melalui anak itu sendiri, artinya mereka membawa satu siswa membawa satu buku bacaan anak-anak, lalu nanti bisa juga saya letakkan itu buku di pojok kelas ya, nanti bisa juga saya buat seperti ruang pojok baca begitu dia, begitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian Bu saya mau bertanya, kapan rencananya kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Rencananya Bu secepatnya di minggu depan saya masuk di hari Senin, mungkin sudah bisa saya sampaikan kepada anak-anak
rencana kami mau ke perpustakaan, kemudian nanti saya akan menjelaskan mereka membawa satu buku bacaan, lalu kita akan kumpulkan di pojok ya ruang di sudut kelas, lalu kita susun dengan rapi dan kita mempersilakan anak-anak bebas membaca ketika jam istirahat. Kayak gitu ya Bu ya. Berarti Ibu akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini, begitu ya Bu ya? Iya, benar. Baik Bu. Nah, siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana aksi ini Bu? Dalam kegiatan ini yang akan saya libatkan yang pasti pertama para orang tua, karena kan nanti saya ingatkan anak-anak menyampaikan kepada orang tua. Yang saya libatkan siswa itu sendiri, lalu orang tua dan rekan sejawat juga. Nanti rekan sejawat juga jika mereka mempunyai buku bacaan di rumah, mereka juga terlibat bisa memberikan buku bacaan kepada saya dan saya akan meletakkan di sudut kelas gitu. Baik Bu. Nah, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita ya Bu Dina. Harapan saya Ibu bisa melaksanakan rencana ini secepatnya seperti yang Ibu inginkan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini Bu? Perasaan saya sudah semakin lebih terjawab ya pertanyaan tadi yang ada permasalahan, saya sudah lebih tenang gitu. Oh ternyata ini tuh jawabannya, sudah lebih rileks begitu lah Bu. Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa sekian dulu perbincangan kita ya Bu. Saya sangat mengharapkan cerita dari Ibu Nina selanjutnya bagaimana rencana aksinya, apakah berhasil, dan harapan saya semoga Ibu berhasil ya Bu ya. Mungkin sekian dulu Bu perbincangan kita. Ya Ibu, terima kasih buat waktu coachingnya. Dari kegiatan ini saya mendapatkan jawaban dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali Bu Nina. Ya, Ibu. Baik Bu Cynthia, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar Bu? Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Baik Bu, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik, silakan Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya Bu, jadi dari praktik coaching tadi bersama dengan coach saya yaitu Bu Nina, saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Dirga, di mana pertama sekali saya menanyakan tujuan dari si coaching, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching melalui kata kunci yang disampaikan olehnya. Kemudian saya menanyakan rencana aksi atau tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nina. Nah, kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab dalam arti kapan pelaksanaan dari rencana aksi tersebut begitu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Dirga sesuai dengan yang saya amati juga. Ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Dirga. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach juga tadi untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach tadi, pada Ibu Nina, agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Baik, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah rinse kehadiran Ibu, ya Bu ya. Ibu sudah mendengarkan aktif, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang disampaikan coaching. Luar biasa yang sudah Ibu berikan. Untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu lebih sukses lagi ke depannya dan diberikan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya yang di Cynthia. Untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya lebih mendengarkan secara aktif dan juga lebih mengajukan pertanyaan lebih berbobot lagi Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga nantinya coach ini dapat merencanakan sesuatu untuk perubahan di sekolah maupun untuk perubahan dari dirinya sendiri.
Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu mau mengalami lagi alur tirtanya ya Bu ya? Iya benar. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Rimelda. Selamat siang. Terima kasih Bu Cynthia. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang Ibu. Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya benar Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ini ada sedikit yang mau saya bicarakan. Boleh Bu? Iya Bu, nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Dan saya akan melakukan nilai sesuai dengan rubrik yang diberikan kepada saya. Kira-kira Bu, apakah Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya Bu? Sudah Ibu. Ya, nanti juga saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan? Oke, Ibu jangan lupa ya. Sebelumnya Ibu juga harus mempersiapkan apa saja prinsip-prinsip coaching. Di antaranya mungkin seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira nih kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kami yang terus mengembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, ya, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Jadi di antara kompetensi itu, kira-kira yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ketika saya melakukan kegiatan coaching. Ketika saya sudah berada di dalam kegiatan coaching itu, saya benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan coaching, maka saya di situ akan bisa mengarahkan coaching untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nina. Oke, kira-kira nih Bu, apa nih indikator ketercapaian kompetensi Ibu itu akan tercapai? Menurut saya, jika coaching dapat mendapatkan jawaban dari permasalahannya, berarti pelaksanaan atau kegiatan coaching ini berhasil dan dia juga dapat menerapkan di dalam kehidupannya itu di kelasnya gitu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar. Selamat memulainya ya Bu ya. Ya Ibu, Terima kasih Bu. terima kasih juga Ibu ya. Selamat siang Ibu Nina. Selamat siang Ibu Cynthia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Saya baik-baik Ibu Cynthia. Ibu Cynthia gimana? Puji Tuhan saya baik Bu. Iya, oke. Ibu Cynthia terima kasih ya sudah datang kemari. Saya punya waktu sekitar 10-15 menit untuk mengadakan kegiatan coaching ini. Nah, Bu Cynthia kira-kira apa sih yang dibahas hari ini? Iya Bu, yang mau saya bahas itu sepertinya saya melihat dari tahun ke tahun guru-guru di sekolah saya itu mengajarnya masih menggunakan metode konvensional, yaitu seperti ceramah. Jadi belum ada menggunakan media atau media pembelajaran yang interaktif. Menurut saya seperti itu Bu. Oh, jadi kita mau bahas tentang metode pembelajaran yang konvensional. Begitu ya Bu Cynthia ya? Nah, oke. Kita punya waktu pendek nih. Nah, kalau begitu Bu Cynthia, kira-kira nih menurut Bu Cynthia nih, metode seperti apa yang bagus diterapkan ke siswa? Baik Bu, menurut saya metode yang bagus untuk diterapkan ke siswa yaitu seperti metode project based learning mungkin Bu, ataupun bisa juga guru-guru di sekolah tersebut menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti Quizzes atau Canva gitu Bu, yang lagi gemar dilaksanakan guru di dalam kelas. Nah, kemudian juga Bu menggunakan ice breaking mungkin Bu, atau game di dalam kelas, mungkin seperti itu Bu. Oh, jadi dari sini saya dapatkan kalau guru yang mempunyai metode belajar yang bagus itu adalah guru-guru yang menggunakan IT ya, begitu ya, Bu Cynthia. Iya, oke. Kemudian nih, kalau dari pengamatan Bu Cynthia, guru yang bagus itu seperti apa? Menurut pengalaman saya Bu, guru yang baik itu, yang bagus itu adalah guru yang mengajar itu dia selalu menggunakan
media pembelajaran Bu, yang bisa membantu murid untuk memahami materi yang disampaikan di kelas, seperti itu Bu. Berarti guru yang bagus mempunyai korelasi positif dengan media belajar yang bagus, benar begitu ya Bu Iya, Cynthia? Ya, oke. Nah, kalau gitu Bu Cynthia, Ibu sekarang sudah berada di tengah-tengah guru-guru yang menggunakan metode konvensional. Kalau kita lihat nih level 1 sampai 10, kira-kira nih di level berapa guru-guru yang berada di sekolah itu sekarang? Menurut saya Bu, masih di level 5 ya Bu, karena mengingat guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan adalah guru-guru senior. Jadi kalau untuk ke level yang lebih sepertinya agak susah, jadi menurut saya masih di level 5. Oh, jadi di level 5 ya Bu Cynthia Iya. ya. Jadi harapan Ibu mereka berada di level berapa? Tadi kan di level 5 nih. Oke. Jadi harapan keinginan Ibu, cita-cita Ibu mereka berada di level berapa? Harapan saya Bu, mereka ada di level 7, karena mengingat juga guru-guru di sekolah saya itu guru senior. Harapan saya itu sih Bu, di level 7 mungkin. Nah, jadi Ibu tadi mengingat di level 7. Nah, menurut Ibu nih, untuk berada di posisi atau level 7, apa yang harus Ibu lakukan? Baik Bu. Mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individual dengan rekan sejawat di sekolah saya. Yang pertama sekali yang mungkin face to face seperti kita ini Bu, seperti itu. Kalau dari pengamatan Bu Cynthia, nih bagaimana membimbing guru-guru itu, mementoring guru-guru itu supaya mereka mempunyai mindset berbeda gitu. Mindset artinya mempunyai mindset yang lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu, pertama sekali saya akan menilai bagaimana kegiatan ataupun aktivitas rekan sejawat di kelas, ataupun jika mereka berkenan untuk bertanya langsung kepada saya, mungkin saya akan bisa memberikan mentoring kepada mereka seperti itu. Berarti mentornya dalam bentuk aksi nyata ya Bu ya? Iya. Langsung terjun ya? Iya, Terjun ke benar. lapangan membimbing mereka. Iya. Nah, jadi dalam bayangan Bu Cynthia nih, kapan kira-kira waktunya dilakukan? Kalau ditanya kapan Bu, mungkin secepatnya ya Bu ya. Saya akan langsung berbicara dengan rekan sejawat di sekolah saya terkait rencana ini. Oke, jadi menurut Bu Cynthia yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam minggu ini untuk mengubah mindset mereka menjadi guru-guru yang lebih baik? Kira-kira kegiatan yang mungkin yang Ibu lakukan secepatnya? Kalau menurut saya Bu, ya sepertinya mentoring Bu. Sebenarnya saya juga berencana apabila mentoring ini tidak berhasil, saya berencana akan berdiskusi dengan kepala sekolah, seperti melakukan pelatihan atau workshop di sekolah seperti itu Bu. Rencananya seperti itu, tapi untuk yang pertama sekali saya mentoring dulu Bu. Oke, jadi kegiatan yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi Ibu bilang mentoring, kemudian melakukan pelatihan ya. Iya. Nanti Ibu akan melibatkan kepala sekolah. Benar Bu. Ya. Nah, oke Bu Cynthia, ini sekarang kita berada di ujung sesi, di akhir sesi kegiatan coaching kita. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, Bu Cynthia, apa yang Anda dapatkan dari kegiatan kita ini? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nina karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya Bu. Nah, setelah saya berbincang dengan Ibu, saya merasa mendapatkan gambaran mengenai permasalahan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi dengan adanya percakapan kita ini Bu, nantinya hasilnya akan saya sampaikan kepada kepala sekolah saya maupun rekan sejawat di sekolah saya Bu. Oke, baiklah Bu Cynthia. Kalau begitu kita bertemu lagi di minggu depan. Saya ingin tahu ceritanya setelah Ibu Cynthia melakukan perubahan. Saya yakin Ibu Cynthia pasti bisa melakukannya. Baik Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Cynthia sudah mengikuti kegiatan coaching. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang Ibu Sri. Iya, bagaimana nih perasaannya Bu setelah melakukan coaching? Saya senang sekali karena saya bisa mengarahkan Ibu Cynthia untuk dapat menemukan jawaban dari permasalahannya. Wah, hebat sekali. Selamat ya Bu. Iya. Kira-kira berjalan lancar kah? Semua pelaksananya berjalan dengan lancar. Aduh, puji Tuhan. Bu Nina, saya melihat hasil pengamatan coaching tadi, saya sangat takjub dengan kompetensi yang Ibu Nina capai. Nah, jadi kira-kira nih Bu, pada saat melakukan coaching, terkait indikator pencapaian yang sebelumnya saya tanyakan, kira-kira apakah sudah tercapai Bu?
sudah tercapai Ibu, saya sudah dapat menjalankan alur coaching ini dengan menggunakan alur VIRTA. Jadi saya sudah mengikuti tahap per tahap dan sampai ke tanggung jawab ya. Begitu dia. Iya, saya juga tadi melihat untuk percakapan dalam coaching tadi, Ibu sudah mencapai kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu dengan kehadiran penuh. Ibu sudah mencapai itu dengan aktif mendengarkan Ibu Cynthia tadi. Ibu juga menuntun Ibu Cynthia menemukan jawaban ataupun solusi terbaik dalam mengatasi masalahnya. Sementara apakah ada yang kelewatan, tapi saya tidak melihat kalau misalnya coaching tadi itu terjadi kendala ya Bu ya. Ya artinya kan sudah berjalan dengan sangat baik. Nah jadi kira-kira nih Bu Nina, apa harapan Bu Nina terhadap coaching tadi Bu? Harapan saya dengan 3 tema coaching tadi, yang pasti saya sebagai coach, saya berharap coach memang benar-benar dapat menemukan jawabannya tadi, dan dia dapat melaksanakan atau menunjukkan aksi nyata dari jawaban atau tanggapan respon dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya dari sana mengarahkan membimbing coaching untuk bisa berpikir lebih kritis lagi bagaimana solusinya. Wah, luar biasa Bu Nina. Semoga Ibu tetap bersemangat khususnya dalam mendampingi Bu Cynthia sebagai coaching, dan semoga untuk selanjutnya Ibu juga semakin sukses untuk kedepannya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Nina. Ya. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Cynthia. Apa kabar Bu? Puji Tuhan saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Bu. Baik Ibu, kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Tetapi sebelum itu saya pertama sekali ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rubrik penilaian, dan juga nanti di akhir diskusi saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Siap Bu? Siap Bu. Oke, siap. Nah yang pertama Bu, nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan saya akan menilai antara coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur VIRTA atau belum. Kemudian yang kedua saya akan mengamati apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum. Lalu yang ketiga saya akan mendengarkan jawaban dari coachee terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ya Bu ya, dan jangan lupa juga Bu, kita harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Ibu. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Terima kasih Bu buat pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah saya ingin mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga ingin hadir secara penuh dalam menuntun coaching menemukan solusi terbaiknya. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menuntun coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Jadi dari yang Ibu sampaikan ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada hari ini ya Bu ya. Nah baik. Nah kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Saya ingin aktif mendengarkan coaching Bu. Selanjutnya saya ingin coba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya berharap dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu coaching dapat mampu menemukan solusi terbaik dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Ibu. Nah kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching Ibu? Pastinya indikator di mana coaching itu menemukan penyelesaian dari setiap permasalahan yang dia hadapi Bu. Dan kemudian dia mampu untuk merencanakan apa rencana aksi yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Baik Ibu, jadi indikator yang ingin Ibu kembangkan nantinya adalah bagaimana si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian juga Ibu ingin dia mempunyai rencana aksi dari solusi dari permasalahannya, begitu ya Bu ya. Nah baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu. Saya harap Ibu dapat melaksanakan praktek coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah seperti itu saja Ibu, mungkin
mungkin nanti selanjutnya kita akan melakukan kembali obrolan ini dalam kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Siap Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Baik Ibu, terima kasih Bu Sri. Ya, Bu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Imelda. Apa kabar Bu Imelda? Baik Ibu Sri. Ada waktu Ibu Sri? Ada Bu, tapi kita kira-kira 10-15 menit cukup ya Bu? Ya kira-kira apa nih tujuan Bu Imelda? Ini Bu, saya ada masalah di sekolah ya. Saya ingin mewujudkan murid saya itu menjadi murid yang ambisius, mandiri, berpikiran kritis juga. Iya. Tapi masalahnya Bu, yang saya alami di sekolah, banyak anak-anak saya mengalami hal masalah mereka tidak dapat tidak kalau berdoa contohnya nilai-nilai kerohanian mereka itu berkurang sekali Bu. Jadi saya hampir gimana ya caranya saya ada pendekatan sama mereka supaya saya bisa mewujudkan harapan saya ini Bu. Iya. Kalau bisa dikasih gambaran kepada saya nih Bu, dari nilai 1 sampai nilai 10, Ibu kan tadi melihat bagaimana kondisi sekolah Ibu, kondisi anak-anak. Kira-kira dinilai berapa ya Bu ya? Sekarang Bu bisa dinilai dari 1 sampai 10 itu Bu masih dinilai 6 gini Bu. Nah, berarti setelah coaching ini harapan Ibu nilai itu menjadi berapa Bu? Ya kalau bisa namanya harapan ya Bu ya, kalau bisa ya nilainya nilai angka 8 lah Bu. Wah, luar biasa ya Bu, termasuk nilai yang tinggi ya Bu ya? Iya. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira nih Bu, bagaimana ya cara Ibu untuk mengubah mindset berpikir Ibu untuk melihat sisi lain dari kondisi sekolah dan apa yang anak-anak dengar? Kalau saya melihat dari kondisi sekolah dan anak kemarin memang Bu ya, untuk sekarang kalau saya lihat sendiri mengapa mereka tidak mendapatkan nilai-nilai kerohanian dalam agama gitu ya, karena pengaruh teknologi juga banyak sekali Bu ya. Akibatnya anak-anak saya ini berdoa pun jarang ya, baik agama yang Muslim pun seperti itu, yang Kristen pun seperti itu ya. Jadi saya sangat berharap sekali ya guru-guru yang lain juga yang bukan agama juga yang mereka boleh memberikan teladan gitu Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu sudah memiliki rencana seperti itu? Kalau ditanya rencana Bu sebagai guru ya tentu ada perencanaan ke depan sih Bu. Perencanaan saya memiliki rencana contohnya ya Bu ya, membangun kemandirian anak dengan cara melaksanakan religi begitu Bu ya. Jadi yang agama Muslim ada tempatnya, yang agama Kristen juga ada tempatnya begitu, yang agama Islam melakukan kegiatannya ya, yang agama Kristen juga ada kegiatannya. Berarti bisa saya simpulkan Ibu berharap nanti ada tempatnya ataupun ada kegiatan khusus untuk pengembangan iman dan rohani anak-anak ini sesuai dengan keyakinan yang mereka anut, begitu Bu? Benar sekali. Kira-kira Bu, siapa nih orang yang ataupun siapa pihak yang kira-kira dapat membantu Ibu mewujudkan rencana-rencana Ibu? Saya sangat berharap sekali ada pendekatan saya berkolaborasi dengan bagian sekolah, contohnya kepala sekolah, gitu ya, dengan guru-guru juga, yang Kristen, guru Kristen, yang mengajar ke yang Kristen, yang Muslim, ya dibuat bergantian, begitu sih Bu. Wah, luar biasa Iya. Bu. Berarti Ibu
ikut berkolaborasi dengan kepala sekolah, memberikan program-program sekolah, kemudian berkolaborasi juga dengan guru yang mengajar di Kristen, dengan guru yang mengajar di Muslim. Jadi ada kolaborasi antar sejawat ya Bu ya. Benar sekali. Luar biasa rencana aksi Bu ini. Kira-kira kapan Ibu akan mewujudkannya? Ya ini kan Bu program di tahun ini. Jadi saya ingin sekali mempunyai harapan supaya ini dilaksanakan secepatnya Bu. Wah. Iya, agar anak-anak juga bisa mandiri di rumah, di sekolah juga, bisa juga berpikiran kritis ketika mereka mengalami masalah begitu Bu. Semoga ya Bu ya. Kalau begitu Bu, harapan Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan rencana ini apa Bu? Setelah melakukan ini, rencana saya sih Bu ya, saya di dalam pembelajaran saya lebih dulu. Berarti Ibu memiliki komitmen nih ya? Ya, benar Nah, sekali Bu. Jadi ya. saya mau ada pendekatan pembelajaran menyesuaikan dengan metode atau kebutuhan anak-anak tersebut, Oke, begitu ya kan Bu ya. Jadi membantu mengembangkan potensi mereka juga, membuat jadwal mereka. Mungkin yang satu bernyanyi, yang satu berdoa, yang satu membaca firman begitu. Jadi yang tadinya tidak berani gitu ya, akhirnya tidak berpartisipasi, akhirnya mereka memiliki minat partisipasi. Luar biasa sekali komitmen Ibu dan rencana aksinya ya Bu ya. Nah Ibu, saya berharap kalau misalnya Ibu melakukan rencana aksi dan tanggung jawab itu dengan penuh komitmen dan keyakinan. Saya berharap rencana-rencana Ibu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ibu, mengingat waktu kita juga sudah sangat singkat, jadi saya berharap kedepannya saya bisa melihat Ibu ke kelas Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dengan anak-anak Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh sekali Bu, dengan senang hati Bu. Iya, baik Bu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya ingin sekali melihat bagaimana perkembangan dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan. Ya, terima kasih ya Bu Rimelda untuk berbagi bersama dengan saya. Bu, terima kasih Bu. Iya Bu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Cynthia. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Nah, saya sangat senang Bu, ternyata saya mampu untuk menuntun dan Bu Rimelda menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalahnya. Dan tadi coachingnya berjalan lancar loh Bu. Luar biasa ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan di kegiatan pasca observasi kita ini Bu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan? Yang saya tadi sudah coba lakukan Ibu terkait indikatornya adalah saya sudah berhasil menuntun Ibu Rimelda dalam menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya Bu. Tadi Bu Rimelda sedikit bercerita bahwa dia menemukan masalah kurangnya minat anak-anak ini khususnya dalam kerohanian ya Bu ya, dalam agama yang dia yakini. Ibu ya. Baik Ibu, Ibu tadi sudah berhasil menuntun Ibu Rimelda untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya begitu ya Bu ya. Baik Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, setelah saya amati, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Rimelda dapat menemukan rencana atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian tadi setelah saya dengarkan percakapan Ibu dengan Ibu Rimelda, Ibu sudah fokus, sudah melakukan hadir sepenuhnya atau presence tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rimelda. Kemudian Ibu mendengarkan secara aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Rimelda. Begitu Ibu. Menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi benar-benar luar biasa Bu, dan harapan saya ke depannya Ibu dapat mempraktekkan coaching ini tidak hanya dengan kita sesama CDP, tetapi juga Ibu dapat mempraktekkannya di tempat Ibu
kerja. Begitu ya Bu ya? Semoga ya Bu ya. Oke Ibu. Nah, adapun pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya Bu? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, di coaching berikutnya nih Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh nih Bu atau presence. Saya ingin benar-benar hadir di sini, mendengarkan secara langsung coaching itu menyampaikan apa yang dia harapkan gitu Bu. Apalagi saya ingin melihat rencana aksi yang sudah direncanakan oleh coaching Bu. Baik Ibu, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah Ibu ingin hadir sepenuhnya ketika proses coaching selanjutnya dan juga ingin melihat seperti apa rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Rimelda, gitu ya Bu ya? Baik Ibu, barangkali karena mengingat waktu mungkin sampai di sini saja kegiatan pasca observasi kita Ibu. Harapan saya semoga untuk kedepannya Ibu dapat melakukan proses coaching yang lebih lagi begitu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sri. Terima kasih Bu Cynthia untuk pendampingannya. Baik Ibu, selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Bu Cynthia. Selamat siang Ibu Rimelda. Selamat siang Bu Nina. Ya Ibu Rimelda, kita berada di sini. Sebelumnya nanti Ibu akan mengikuti kegiatan coaching. Nah, sebelum mengikuti kegiatan coaching, kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi sebentar, kalian jawab sebelum menuju ke coaching. Oke Ibu ya? Oke Bu. Ya. Nah, sebelum coaching nanti tahap awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching nanti. Nah, kemudian pada coaching ini saya akan mengamati kegiatan coach. Ibu bertugas sebagai coach dan coachingnya. Nah, adapun 3 hal yang akan saya soroti di sini. Yang pertama, apakah kegiatan coaching sudah menggunakan alur cerita? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada rekan coach Anda? Yang ketiga, bagaimana coaching mampu menanggapi pertanyaan dari coach? Nah, jangan lupa Ibu Rimelda nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu menuju ke coaching, tadi saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab, ya. Yaitu yang pertama, bagaimana kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti kali ini itu kehadiran penuh Bu Nina. Selanjutnya mendengarkan aktif, selanjutnya juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, iya. Benar sekali yang Bu Rimelda katakan ada 3 kompetensi ya. Iya. Oke, nah selanjutnya menurut Bu Rimelda, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu. Dari ketiga yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu observasi nanti dalam kegiatan coaching. Benar begitu Bu? Benar. Oke, yang ketiga, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang saya harapkan coach tahu dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Rimelda, demikian kegiatan pra-observasi kita dalam kegiatan coaching. Nah, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti kita bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi. Oke? Selamat siang Ibu Rimelda. Selamat siang Ibu Sri. Iya, Bu, apa kabar Bu? Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya? Baik Bu. Wah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Rimelda. Ibu Rimelda ada waktu nggak? Ada waktu Bu, hanya 15 menit Bu ya. Oh, boleh Bu. Saya mengharapkan coaching dari Ibu dalam waktu yang singkat ini. Boleh Bu? Boleh sekali Bu. Ya, silakan Ibu.
Apa yang mau dibahas itu ya? Gini Bu, akhir-akhir ini saya mengalami kejenuhan dalam pekerjaan saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya sepertinya masuk pada tantangan saya deh Bu sebagai seorang pendidik. Begitu Bu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu merasa bahagia? Pastinya saya harus menemukan cara untuk mengatasi bagaimana saya tidak jenuh Bu. Itu dia. Baik Bu. Menurut Ibu Sri, dilihat dari level 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di level berapa ya Bu Sri? Menurut saya berada di level 5 Bu, untuk kejenuhan saya saat ini. Gitu Bu ya. Harapan Ibu ke depannya di level berapa Bu? Harapan saya Bu, saya bisa mencapai level 8 Bu. Tinggi ya Bu ya? Iya Bu. Luar biasa. Iya Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk berada di level yang tinggi tersebut Bu ya? Yang saya lakukan, saya mencoba mencari cara agar saya bisa mengatasi kejenuhan saya Bu, khususnya dalam mengajar. Iya, Bu, ya. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu untuk menutupi kejenuhan Ibu? Akhir-akhir ini Bu, saya menemukan hobi baru Bu. Ya, akhir-akhir ini saya lagi senang memasak nih Bu. Iya. Iya, hanya saja saya khawatir Bu, karena hobi saya ini administrasi saya, kayak tugas-tugas pokok saya terganggu Bu. Itu dia. Baik Bu Sri, bagus Ya. sekali ya. Iya, Bu. Pemikiran Ibu. Bagaimana Ibu mengaitkan hobi Ibu tadi dengan peran Ibu sebagai guru di dalam mengajar? Nah, gini Bu, saya sangat senang sekali akhir-akhir ini memasak. Jadi saya berencana untuk mengimplementasikan hobi baru saya ini di dalam kelas Bu. Tapi saya masih ragu nih Bu, makanya saya mengharapkan tuntunan dari Ibu. Gitu Bu ya. Baik Bu Sri. Baik. Kapan waktunya bisa Ibu laksanakan Bu masak-masak ini? Sepertinya menyenangkan sekali nih. Kalau saya pulang sekolah, saya tidak ada kegiatan apapun Bu, jadi saya lebih menyibukkan diri di rumah. Karena saya senang nih memasak, jadi saya suka mengolah bahan-bahan yang ada di dapur Bu. Jadi itu yang saya lakukan sambil menunggu suami saya pulang. Itu Bu, hanya saja karena saya ini senang memasak, saya jadi kelupaan nih Bu tentang tugas-tugas saya sebagai seorang guru. Misalnya saya harus menyiapkan modul ajar besok, atau saya harus menyiapkan media pembelajaran besok, karena saya terlalu asik nih Bu dengan hobi baru saya. Gitu ya. Iya Bu. Jadi gini Bu, kita sudah berada di penghujung sesi coaching kita. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita sore ini Bu? Saya semakin dikuatkan Bu untuk menjalani hobi saya Bu. Baik Bu Sri, semoga rencana Ibu dapat berjalan lancar, Ibu bahagia ya. Terima kasih Bu. Juga maaf kalau ada yang salah nih Bu Sri ya. Terima kasih Terima kasih Bu. Ibu Nimelda. Iya, Ibu Nina. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan coaching Ibu. Nah, bisa saya simpulkan Ibu mengikuti kegiatan coaching yang baik. Ibu yang berperan sebagai coach dapat mengarahkan Ibu Sri sebagai coach untuk menemukan jawaban dari keresahan yang ada di hatinya. Nah, Ibu Nimelda, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di sesi terakhir ini untuk pasca observasi. Nah, yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu Nina, saya sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot tadi melalui algoritma. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, dari catatan hasil observasi saya selama Ibu mengikuti kegiatan coaching di mana Ibu berperan sebagai coach,
Di situ sudah sangat terlihat jelas bahwa Ibu sudah menerapkan kompetensi coaching yang pertama, yaitu Ibu hadir seutuhnya dalam kegiatan coaching. Kemudian Ibu mendengarkan aktif, mendengarkan secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu sendiri. Lalu yang ketiga, Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, prinsip coach itu sendiri sudah Ibu jalankan, di mana antara coach dan coachee terjalin kemitraan yang sama. Yang kedua, Ibu sudah membuat percakapan yang kreatif, lalu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Nina, kompetensi yang lebih lagi saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan pengajuan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam mengarah ke coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Imelda atas partisipasinya sebagai coach dan kegiatan coaching ini. Saya mau kedepannya Ibu juga dapat mengcoach ya, ikut terlibat dalam kegiatan coaching, terutama di tempat Ibu mengajar. Ya Bu ya. Terima kasih buat waktunya Ibu. Salam sehat, salam bahagia dan salam kebajikan.